sallallahu ala nabiyyina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan ini, yang mana kita sekarang masuk pada hadis yang keberapa? 11. Nah, hadis yang ke-11. Silahkan bagi yang ingin takdim, ya, ingin menyetor hafalannya, falyatafaddal. Ana Ustaz. Nah, tafaddal. Ahsanallahu ilaikum. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Nah. Tafaddal. Khudh at-tib. Ikhtaba'ta min wara'il hijab. Tafaddal. Ada lagi yang di belakang hijab? Silakan. Siapa lagi yang mau start? Pendek sekali ya hadisnya. Kalau dengan sanad yang lengkap lebih bagus. Supaya terbiasa menghafal rijalul isnad. Silakan, masih ada? Tafadhal. Bagus, pakai ada mikrofonnya mana tadi? Enggak usah. Oke. Tafadhal. Nah, enggak apa-apa. Enggak usah terlalu dikasih. Lanjut. Nah. Khubab. Nah, khubab. Nah. An Muawiyah radhiyallahu anha. Yuridillahu bihi khairan Hasan. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal, khudh isnain. Ambil 2 ya. Yang pakai sanad masyaallah. Nah, tafadhal. Siapa lagi yang lain? Syada? Silakan. Nada? Naam. Silakan. Ada? Tafadhal. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala. Naam. Qala Rasulullah. Naam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ahsanta. Tafadhal. Khudh al-'itr. Khudh al-'itr. Ambil parfumnya. Sisa 1. Siapa lagi? Silakan. Nah, silakan.
Naam, tafadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Selesai setelah hafalannya. Hadis yang sangat singkat tapi Masya Allah. Baik. An Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala an. Siapa yang tidak kenal dengan Muawiyah? Tentu di sini banyak sekali pandangan, pendapat, aliran mazhab tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kita bisa mengkelompokkannya menjadi 3 kelompok. Kelompok ekstrim kiri yang sangat membenci Muawiyah sampai mengkafirkannya. Inilah kelompok Khawarij, kelompok Syiah Rawafid. Dan kelompok yang terlalu gulu terhadap Muawiyah sehingga sampai melampaui batas terhadap haknya. Dan kelompok pertengahan itulah kelompok Ahlus Sunnah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan seperti sahabat yang lainnya yang memiliki tentunya kekurangan dan memiliki kesalahan. Tapi tentunya beliau memiliki keutamaan yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Di antara keutamaan Muawiyah adalah beliau ini 40 tahun memimpin kaum muslimin. 20 tahun menjadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah. Waktu yang sangat lama. Beliau ini adalah panglima perang angkatan laut pertama dalam Islam yang Rasulullah SAW kabarkan tentang beliau dalam sebuah hadis sahih. Dan ini menunjukkan keutamaannya karena Nabi SAW mengatakan faqad aujab, yakni dimaafkan kesalahannya dan termasuk orang yang dikabarkan masuk surga. Di antara keutamaan Muawiyah yang lainnya, beliau ini adalah termasuk sahabat ahli fikih, salah satu sahabat yang faqih, dan dia mendapatkan rekomendasi langsung dari sahabat yang faqih yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Abbas bahwa Muawiyah sholat witir 1 rakaat, apakah dibilang Abdullah bin Abbas? Asaba innahu faqih. Beliau benar karena sesungguhnya dia adalah seorang yang faqih. Hadis riwayat Bukhari. Dan Ibnu Abbas juga pernah berkata dalam riwayat lain dari riwayat Abdul Razak dengan sanadnya tentu sanad yang sahih. Ma ra'aitu rajulan kana akhlaq lil malik min Muawiyah. Tidak ada saya lihat yang lebih bagus akhlaknya ketika menjadi raja melebihi Muawiyah. Begitu juga kesaksiannya gurunya Imam Al-Bukhari yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu sangat panjang sekali biografinya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Abdullah bin Mubarak berkata, turabun fi anfi Muawiyah afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang masuk ke hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak diragukan keutamaannya. Tapi beliau bukan sahabat. Muawiyah berperang bersama Nabi, penulis wahyu Nabi, dipercaya sebagai Nabi sebagai penulis wahyu. Orang yang dipercaya oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin di masanya. Dan banyak lagi jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Begitu juga sikap Hasan dan Husain kepada Muawiyah setelah apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali atau dengan pasukan antara Ali dan pasukan Muawiyah yang sangat terkenal sejarahnya di dalam Islam yaitu perang Siffin dan perang Jamal, perang Onta. 2 perang sangat besar antara sesama kaum muslimin yang mana dua-duanya diperangi dan menangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat terjadi fitnah ini ada kelompok yang memancing di air keruh. Mereka
ingin mengambil kesempatan sehingga mereka melakukan taktik yang belum pernah dikenal oleh kelompok Arab. Awalnya antara kelompok Ali dan Muawiyah itu sudah bersepakat atau ingin berniat untuk melakukan perdamaian. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan itu, yaitu kelompok Khawarij, pembunuhnya Utsman. Karena kalau terjadi perdamaian dan Ali memegang kekuasaannya dan terjadi ketenangan dalam pemerintahannya, maka akan dikisos pembunuhnya Utsman. Ini mereka tidak mau. Sehingga mereka mengacaukan keinginan perdamaian antara dua kelompok ini. Sehingga mereka membuat semacam taktik, mereka membuat kekacauan di kelompok Muawiyah, dikira itu adalah dari pihaknya Ali, dan mereka membuat kekacauan di kelompok Ali, dikira itu adalah pihak Muawiyah. Sehingga masing-masing saling mengira bahwa keduanya melanggar kesepakatan, sehingga tidak jadi terjadi perdamaian. Dan mereka membuat, yaitu kelompok Khawarij, membuat semacam niat untuk membunuh, ya, artinya pembunuhan berencana terhadap 3 orang ini, yaitu Ali, Amr bin As, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika mereka menjadi imam salat subuh, jadi mereka akan dibunuh di waktu yang sama, yaitu saat memimpin salat subuh. Adapun Amr bin As dan Muawiyah, mereka selamat. Karena pada waktu itu mereka punya uzur dan tidak jadi menjadi imam salat subuh, akhirnya yang dibunuh itu adalah pengganti mereka. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang menjadi imam salat subuh, dan dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji. Jadi Abdurrahman bin Muljim ini adalah seorang yang terfitnah oleh seorang wanita Khawarij yang dinikahinya. Karena ketika dia ingin menikahi wanita tersebut, mahar yang diminta cuma satu aja, yaitu kepalanya Ali. Itu bahayanya fitnah seorang istri kepada suaminya. Makanya kalau mencari istri atau memiliki istri, ya harus dicari yang benar manhajnya. Kalau tidak, 2 kemungkinan. Kalau bukan kita yang merubahnya, kita yang dirubahnya. Dan kebanyakan yang kedua, suami yang dirubah oleh istrinya, apalagi kalau istrinya itu sangat dicintainya. Maka Abdurrahman bin Muljim ini ditangkap oleh para sahabat dan disiksa. Namun dia tidak bergeming. Dia diam. Dia merasa itu benar, apa yang dilakukan terhadap Ali itu benar. Karena dia membunuh Ali sebelumnya, dia mengkafirkan Ali. Dan Khawarij mengkafirkan seluruh para sahabat yang bertahkim, yang melakukan perdamaian, baik kelompok Ali maupun kelompok Muawiyah. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat dengan Al-Quran. Nauzubillah. Makanya mereka itu membaca Al-Quran, lakin la yujawiz hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka, artinya tidak memahami makna yang dia baca. Sehingga mereka ketika membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, mereka lemparkan itu kepada Ali dan pengikutnya serta Muawiyah dan para pengikutnya. Ya la hukma illa lillah, kata mereka. Itu yang selalu mereka dengung-dengungkan sejak dulu sampai sekarang. Maka Ali ketika mendengar perkataan ini, beliau menanggapi kalimatul haq yuradu bihil batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan darinya kebatilan. Dan betapa banyak hari ini yang tersebar, ya, dari kalangan dai-dai syubhat, dari kelompok Khawarij dan yang semisalnya. Mereka melemparkan perkataan-perkataan yang benar, tapi di baliknya ada maksud yang busuk, maksud yang sangat jelek untuk, ya, mengajak kaum muslimin kepada pemikiran menyimpang mereka. Maka akhirnya Abdurrahman bin Muljim pun dibunuh, ya, dikisos. Namun bersamaan dengan itu ada pelajaran penting yang kita ambil, bahwasanya Muawiyah tidaklah membenci Ali.
Dan itu dibuktikan ketika Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dan kemudian tampuk kekuasaan berpindah kepada Hasan bin Ali, anaknya yang tertua. Mereka memiliki banyak pasukan. Akhirnya mendatangi Muawiyah. Dan pada saat itu Muawiyah mengutus 2 orang untuk menawarkan perdamaian kepada Hasan. Ditawarkan perdamaian kepada Hasan agar tidak terjadi pertumpahan sesama kaum muslimin. Sebab kalau terjadi pertumpahan sesama kaum muslimin, nanti siapa yang mengurus? Ya, kaum muslimin. Siapa yang mengurus wanita-wanitanya, anak-anaknya? Dan itu justru akan menyebabkan musuh tasallatu alal muslimin, akan menguasai kaum muslimin. Sehingga Hasan ingat suatu hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin. Sayuslihu. Ya, dia akan mendamaikan baina ta'ifatain azimatain. Dia akan mendamaikan 2 kelompok besar. Hadis inilah yang dipegang oleh Hasan dan akhirnya Hasan menerima tawaran dari Muawiyah dan membaiatnya. Akhirnya Muawiyah itu pergi ke Kufah, yaitu tempat atau tempat para pengikutnya Ali, tempat pengikutnya Hasan dan Husain, dan mereka pun membaiat Muawiyah. Akhirnya pada tahun itu damai kaum muslimin, tidak ada lagi peperangan, perselisihan, caci maki antara dua kubu ini. Terjadi namanya Amul Jamaah, tahun perdamaian, disebabkan oleh Hasan bin Ali. Dan beliau ini menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bukan karena beliau lemah. Waktu itu beliau disebutkan oleh para ahli sirah membawa pasukan setinggi gunung, artinya sangat banyak pasukannya. Kalau berperang mungkin bisa menang juga. Tapi mereka lebih mengutamakan keridhaan Allah dan mengutamakan kaum muslimin daripada hanya sekedar mendapat jabatan. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak rakus terhadap jabatan radhiyallahu taala anhu ajmain. Dan Muawiyah ketika ditanya oleh seorang ulama tabi'in, beliau wafat tahun 185 Hijriah, yaitu Imam Mu'afa bin Imran. Bagaimana pendapatmu, mana yang lebih utama antara Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz? Lalu Imam Mu'afa menjawab, kana Muawiyah afdal min 600 misl Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah lebih afdal, lebih utama daripada 600 orang semisal Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 2 tahun lebih, sekitar 2 tahunan. Tapi di masa beliau itu keadilan, kesejahteraan luar biasa. Karena beliau seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i memasukkannya salah satu di antara khulafa Rasyidin yang 5. Jadi yang kelima beliau dimasukkan menjadi salah seorang khulafa Rasyidin. Tapi bersama dengan itu mayoritas ulama mengatakan tidak. Tapi Imam Mu'afa ini ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz, mana yang lebih afdol antara beliau dengan Muawiyah? Maka beliau menjawab, Muawiyah lebih afdol daripada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, tidak boleh ada seorang pun yang membandingkan dengan sahabat Nabi. Muawiyah adalah penulis wahyu beliau, sahabat beliau, iparnya beliau, kepercayaan beliau dalam mencatat wahyu. Jadi ini cukup menjadi pegangan bagi kita tentang keutamaan sahabat. Makanya para ulama jarh wa ta'dil ketika berbicara tentang perawi-perawi hadis, kalau seandainya itu datang dari kalangan sahabat dan dia tidak diketahui siapa perawi tersebut, maka mereka tidak perlu mencarinya siapa orangnya. Karena manhajnya Ahlussunnah dan manhajnya para ulama Ahlul Hadis seluruhnya qatibatan, bahwa seluruh sahabat udul. Seluruh sahabat itu adil, tidak perlu lagi ditanya tentang hakikat dirinya walaupun dia mau. Beda tentang generasi setelahnya. Itu sekilas tentang
Muawiyah, seorang ahli fikihnya umat ini yang sangat besar jasanya terhadap umat Islam dan kaum muslimin. Nah, beliau meriwayatkan hadis tentang keutamaan tafaqquh fid din. Keutamaan apa? Memahami atau mempelajari agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam hadis ini ada dua hal. Ada mantuq, ada mafhum. Ada mantuqul hadis, ada mafhumul hadis. Adapun yang pertama, mantuqul hadis, yaitu apa yang diucapkan secara zahir hadis. Bahwa Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khaira. Man di sini man syartiyah. Makanya yurid itu dihapus huruf ya-nya karena dia dijazm. Dia menjazm fi'lain. Menjazm dua fi'il. Karena dia adawatus syartiyah. Artinya apa? Kalau ingin terpenuhi apa yang dijanjikan, penuhi dulu syaratnya. Itu maksudnya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan. Khaira di sini nakirah. Berarti yufidul umum. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Yufaqihu fid din. Maka Allah akan beri dia pemahaman terhadap agama. Itu namanya mantuk. Adapun mafhumul hadis yang dipahami dari hadis yang diucapkan Nabi ini adalah sebaliknya. Kalau begitu, siapa yang Allah tidak inginkan baginya kebaikan, maka Allah tidak beri dia pemahaman terhadap agama. Dan ini berbahaya. Orang diberi kecerdasan dalam masalah dunianya, pintar berbisnis, masalah ya fikih waqi' dia jago. Pokoknya apa yang terjadi dalam kehidupan orang dia paham. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dia ikuti semuanya. Dia ahli dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang ilmu dunia. Dia jago, tapi dalam masalah agama dia buta. Ini sangat berbahaya. Ini apa seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, tentang orang-orang kafir. Mereka hanya mengenal zahir dari kehidupan dunia saja, tapi dengan kehidupan akhirat mereka lalai. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Mereka sangat ya perhatian terhadap kehidupan dunianya, tapi masalah agamanya mereka tidak peduli. Dan itu subhanallah sudah mulai menjangkiti hari ini kaum muslimin. Mereka seolah kadang tidak punya waktu untuk belajar ilmu agama. Tapi kalau untuk ilmu dunia, jangankan waktu, uang pun mereka habiskan, korbankan semuanya agar mendapatkan ilmu dunia, untuk mendapatkan kedudukan dunia, harta dunia, jabatan dunia. Nah, ini sangat terbalik dengan kondisinya di zaman dahulu. Di zaman dahulu, orang kalau belajar ilmu agama itu adalah rif'ah, suatu ya kebanggaan. Bahkan orang yang ahli dalam ilmu agama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi masyarakat maupun di sisi penguasa. Itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi ulama. Hari ini terbalik. Hari ini orang menjadi ustadz, menjadi ulama, langsung datang image negatif ya. Apa image-nya kalau menjadi ustadz sekarang? Apa motivasinya? Anak-anak kalau kenapa tidak mau jadi ustadz beda? Tidak ada masa depannya. Kalau jadi ustadz itu tidak ada masa depannya, kata. Itu image-nya yang kasihan, yang dibikin untuk orang yang menyebarkan agama Allah. Tapi jangan berkecil hati. Justru dengan banyaknya orang memalingkan diri dari belajar ilmu agama, itu membuat akan semakin wajibnya kita belajar ilmu agama, terutama untuk diri kita dan keluarga kita dahulu. Walaupun kita katakan mestinya kita harus memotivasi anak-anak kita juga untuk belajar ilmu agama. Tanamkan pada diri mereka sejak kecil kecintaan terhadap ilmu agama. Masukkan mereka ke dalam pondok-pondok tahfizul Quran. Dari kecil hafalkan mereka Al-Quran. Adapun nanti apa yang mereka
hadapi setelah mereka besar, apakah mereka menjadi ini dan menjadi itu takdirnya mereka. Tapi dari kecil mereka diperkenalkan agama, pondasi agama sejak kecil, dihafalkan Al-Quran, dihafalkan hadis-hadis Rasulullah, diajarkan akidah-akidah yang benar. Sehingga apapun yang mereka tekuni nanti, jadi apapun mereka nanti kelak ketika mereka besar, itu akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi itu bahaya kalau seandainya kaum muslimin meremehkan ilmu agamanya. Dan banyak hari ini kelompok-kelompok yang berteori bahwa Islam ini akan bangkit kalau kita semua bersatu, kata mereka. Itu pun bersatunya ala Yahudi. Ya kelihatannya bersatu, tapi manhajnya berbeda-beda, akidahnya berbeda-beda. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal sebenarnya hati mereka itu terpecah belah, bercerai-berai. Tidak mungkin bersatu kecuali di atas tauhid. Yang benar, bagaimana umat muslim ini bangkit, umat Islam ini bangkit, bahkan Yahudi pun bisa akan dikalahkan nantinya. Kapan? Kalau kaum muslimin bersatu di atas akidah yang benar. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kaum muslimin kembali kepada agamanya. Mereka tidak bertransaksi ribawi. Mereka kembali kepada agamanya, mempelajari agamanya, halal haramnya, mempelajari fikihnya, baik fikih dalam menurut hadis ini fikih secara umum maupun fikih secara khusus. Adapun fikih secara umum yang dimaksud adalah fikih dalam bab akidah, bab muamalah, semuanya fikih dalam semua bidang. Tapi ada fikih dalam bidang muamalah itu berkaitan dengan hukum-hukum. Kalau kaum muslimin hari ini kembali kepada agamanya, maka akan kembali kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Ini seperti apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Malik. Apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Malik, Imam Rabi'ah? La taslu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali apa yang membuat baik para pendahulu-pendahulu mereka. Dan yang membuat baik para pendahulu mereka apa? Agamanya. Ketika orang-orang Persia melihat Umar bin Khattab yang begitu tawadhu'nya, yang bisa menaklukkan Persia dengan luar biasanya, ternyata tidak ada yang istimewa. Tapi mereka digambarkan oleh orang-orang Persia, mereka siangnya itu ubat, mereka itu siangnya seperti singa, singa yang sangat berani, yang sangat tidak takut dengan kematian, tapi malamnya seperti ubat, ahli ibadah. Itu saja gambaran mereka, sehingga menyebabkan Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah mereka. Itu saja rahasianya. Umar bin Khattab dilanjutkan oleh pemerintah setelahnya Utsman bin Affan, dan banyak futuhat, yakni penaklukan di masa setelah mereka. Itu disebabkan karena mereka masih memegang agama. Tapi tatkala kaum muslimin lemah, dan itu bisa dilihat ketika Islam sepertinya di Andalusia itu berjaya selama 8 abad, 800 tahun lamanya. 800 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan kaum muslimin pada waktu itu hidup yang penuh dengan peradaban, ilmu, semua peradaban berkembang pada masa itu. Tapi tatkala di akhir-akhir menjelang keruntuhannya, termasuk juga ketika menjelang runtuhnya Turki Utsmani yang merupakan khilafah yang terakhir, itu tidak lain tidak bukan ketika mulai menjauhnya, mulai dari pemerintahnya sampai rakyatnya dari apa? Dari agama. Mulai masuk ajaran-ajaran sufi menyimpang, mulai masuk cinta terhadap dunia dan meninggalkan agama. Itu semua yang menyebabkan apa? Lemahnya kaum muslimin. Maka solusinya adalah kembali kepada agama, tafaqquh fid din, mempelajari agama. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, wal fiqhu fid din yashmal fiqh fi usulil iman wa syara'il Islam wal ahkam wa haqa'iqul ihsan. Jadi inilah hakikat agama yang dimaksud, karena ketika Jibril dalam hadis Jibril yang panjang itu
Apa kata Nabi setelah Jibril datang? Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, dan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi apa yang diajarkan oleh Jibril pada masa itu, itulah agama Islam. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh bahwa fikih itu adalah mencakup semua yang berkaitan dengan usul iman, usul Islam beserta ya hukum-hukumnya. Begitu juga tentang ihsan, begitu juga ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini. Makanya Syekh menyebutkan dalam hal ini bahwasanya fikih itu sebenarnya terbagi dua. Ada fikih asghar dan ada namanya fikul akbar. Fikih asghar yaitu berkaitan dengan af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan kita manusia, itu berkaitan dengan hukum halal dan haram. Itu fikih asghar. Adapun fikul akbar berkaitan dengan af'alullah, yaitu perbuatannya Allah, itu tauhid. Makanya ulama menamakan itu tauhid, itu adalah fikul akbar. Dan ini yang lebih afdal. Ya, kalau dibandingkan fikih asghar antara fikul akbar dengan fikih asghar, jelas fikih akbar lebih afdal. Makanya orang kalau dia belajar ilmu fikih tentang halal dan haram, jangan dia tinggalkan belajar ilmu tauhid. Karena betapa banyak juga orang yang tahu tentang halal dan haram, tentang perkara muamalah, tentang perkara ibadah, tapi antara dia dengan Allah, yaitu perkara tauhidnya bermasalah. Karena dia tidak mempelajarinya. Maka dua-duanya harus diperhatikan. Antara fikul asghar dan fikul akbar. Yaitu fikih berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan tauhid. Kemudian berkaitan dengan iradah dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khaira. Iradah apa yang dimaksud di sini? Iradah itu apa artinya? Kehendak. Man yuridillah berarti isbat iradah bagi Allah. Kehendak bagi Allah. Allah memiliki kehendak. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian kelompok menolak sifat ini. Nah, iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah baik yang Allah suka maupun yang tidak Allah suka. Semua yang terjadi di kaun itu kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendaknya. Masya'a yakun wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang terjadi, yang dia suka maupun yang tidak dia suka, yang baik maupun yang buruk, semua atas kehendak Allah. Kekafiran, keimanan, semua tidak keluar dari kehendak Allah. Inilah yang dinamakan iradah kauniyah. Adapun yang kedua, ada namanya iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah iradah yang berkaitan dengan perintah Allah. Hanya yang Allah suka saja. Allah memerintahkan bagi hambanya salat. Berarti Allah cinta salat. Tapi iradah syar'iyah ini ada yang dipenuhi, ada yang tidak dipenuhi oleh hamba-hambanya. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Tapi banyak di antara hambanya yang tidak salat. Maka tidak salatnya hamba tersebut adalah iradah Allah juga, kehendak Allah juga, tapi iradah kauniyah. Tapi hamba yang menerima panggilan salat, yang melaksanakannya, yang menunaikannya, itu adalah iradah syar'iyah. Nah, sekarang pertanyaannya berkaitan dengan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yakni dia belajar ilmu agama. Itu kehendak Allah yang syar'iyah apa kauniyah? Belajar ilmu agama syar'iyah. Ketika Allah memotivasi seseorang untuk belajar ilmu agama dan menjadikannya sebagai tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba tersebut, pada faktanya juga ternyata banyak yang tidak belajar ilmu agama. Banyak yang diharamkan dari menuntut ilmu agama. Dan ada syubhat berkaitan dengan ini. Mereka bilang lebih bagus tidak tahu ilmu agama ketimbang tahu tapi tidak diamalkan.
Mana yang lebih bagus? Tidak tahu, nanti bisa jadi dimaafkan oleh Allah nanti dari kiamat. Karena kita kan tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, baru kita tidak amalkan. Nah, itu tidak ada lagi alasan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Itu syubhat ini untuk orang yang tidak belajar ilmu agama. Antum belajar ilmu agama, tapi antum tidak amalkan, lebih berat daripada kami yang tidak tahu katanya. Lebih bagus tak kalah, tidak usah belajar ilmu agama sekalian. Selamat antum nanti di akhirat. Gimana itu cara menjawab syubhat ini? Benar ini syubhat apa tidak? Kelihatannya benar, namanya syubhat ya. Kelihatannya benar. Tapi kalau dibilang salah, katakan ini salah. Apa balas jawabannya? Kalau apa bantahannya? Kalau ini salah. Menyalahkan gampang, tapi menjelaskan ini yang susah. Kenapa salah? Apa alasannya? Ada yang tahu? Menuntut ilmu wajib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kalau seandainya dia tidak menuntut ilmu, berarti dia telah meninggalkan perkara wajib. Nah, jawaban yang kedua, bahwa kebodohan itu terbagi dua. Ada kebodohan yang diberi uzur dan ada kebodohan yang tidak diberi uzur. Makanya ada sering kita dengar istilah para ulama al-uzur bil jahal, yaitu uzur karena kebodohan. Uzur karena kebodohan itu kapan? Kapan orang diberi uzur karena kebodohan? Kalau dia sudah berusaha sekuat tenaga, sudah melakukan sebab, namun kenyataannya dia tidak mengetahui tentang hukum tersebut. Apakah itu karena memang dia belum sampai padanya ilmunya, atau dia sudah berusaha mencari ilmunya tapi tidak ada pengajarnya, seperti orang yang tinggal di pelosok pedalaman tidak ada yang mengajarnya, jatuh dia pada kesyirikan. Disiksa oleh Allah? Tidak. Al-udhur bil jahal. Tapi bagi orang yang memungkinkan sampai kepadanya berita, namun dia cuek dan tidak peduli, maka tidak beri uzur. Justru mereka dimasukkan kepada orang-orang yang berpaling. Makanya orang kafir-kafir, orang masyarakat kafir Quraisy ya, musyrikin Mekah, tidak diberi uzur dengan jahal. Padahal boleh jadi mereka itu sampai kepada mereka itu yang jelek-jelek tentang Nabi. Tapi mereka tidak diberi uzur karena Nabi sudah menyampaikan. Ya, intinya berita itu sudah sampai pada mereka, tapi mereka tidak menerima. Apapun alasannya, ya mereka tidak diberi uzur dengan jahal. Tapi orang yang memang tidak sampai kepadanya itu berita, tidak sampai padanya ilmu, maka dia tidak dihisap karenanya. Itu yang dimaksud dengan orang yang diberi uzur dengan jahal. Maka orang yang tidak belajar, padahal di sekelilingnya ada tempat-tempat pengajian, ada tempat belajar, maka dia tidak diberi uzur dengan kebodohannya. Justru itu lebih berat baginya. Kalau orang yang belajar, walaupun kadang mungkin dia tidak amalkan ilmunya, itu ya lebih mending ketimbang orang yang tidak tahu tapi karena kebodohannya atau karena kelalaiannya. Kalau dia tidak tahu, misalnya kalau dia belajar dan dia tidak mengamalkan ilmunya, itu masih ada kemungkinan untuk dia mengamalkannya. Karena kenapa? Dia sebenarnya tahu ini haram, tapi terkalahkan dia oleh hawa nafsunya, sehingga dia langgar apa yang dia tahu. Itu kemungkinan untuk tobat lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu dia tidak tahu apa yang dia langgar, dia tahu ini haram atau bagaimana. Sehingga apa? Dia santai saja. Dia merasa tidak bersalah saja karena dia tidak tahu. Dan ketidaktahuannya ini bukan karena apa? Bukan karena ada uzur, tapi memang sengaja tidak mau belajar. Nah, ini perbedaannya. Makanya kebodohan itu juga dibagi oleh para ulama menjadi berapa? Menjadi dua. Ada namanya jahal murakkab, ada namanya jahal yasir. Jahal murakkab artinya apa? Al-jahil la yadri annahu la yadri. Itu jahal murakkab namanya. Orang bodoh yang tidak sadar kalau dirinya bodoh. Bagaimana itu maksudnya? Ada orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Itu jahal murakkab namanya, 2 kali bodohnya. Artinya orang yang seperti ini susah untuk belajar. Merasa dirinya tahu tapi sebenarnya dia tidak tahu. Nah, ini orang yang seperti tadi ini. Orang jahil la yadri annahu jahil, ini
tidak mau belajar. Beda jahil yasir, orang yang bodohnya ringan, yang sedikit. Artinya dia tahu dirinya bodoh, makanya dia mau belajar. Dia sadar kalau dirinya tidak tahu, makanya dia belajar. Jadi namanya jahil yasir. Maka dari itu, ya orang yang jahil murakkab ini, ya kalau di debat itu biasanya ngeyel ya. Ya susah untuk diajak kepada kebenaran. Makanya kita bilang saja sama orang seperti ini, in kunta la tadri fatilka musibatun. In kunta tadri fa musibatu a'zamu. Kalau kamu tidak tahu, maka itu musibah. Kenapa kamu tidak belajar? Ya kan? Jika kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Karena kebodohan itu musibah. Kenapa kamu tidak belajar? Tapi in kunta tadri fa musibatu a'zam. Tapi kalau kamu tahu, tapi kamu masih melanggar juga. Fa musibatu a'zam. Maka musibahnya lebih besar. Karena bagaimana caranya? Sudah tahu, tapi kamu tidak mengikuti apa yang kamu tahu. Makanya orang yang belajar namun dia menyelisih ilmunya, kadang untuk kembalinya lebih mudah karena dia sadar bahwa dia ya sedang melanggar apa yang dia tahu. Beda halnya orang-orang bodoh yang tidak sadar dirinya bodoh, dia ringan saja dalam melaksanakan pelanggaran tersebut. Berapa menit lagi azan? 10 menit. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut sedikit. Ada pertanyaan atau tidak ada? Silakan. Cukup dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Lalu Syekh melanjutkan, fa yadkhul fi dzalika at-tafaqquh fil aqaid wa ma'rifatu madhhabus salaf wa ma'rifatu madhhabis salaf fiha wa tahaqququ bihi zahiran wa batina wa ma'rifatu madhahiba al-mukhalifin wa bayana mukhalafataha lil kitabi wa sunnah. Yaitu masuk di dalam bab tafaqquh fid din, itu dalam hal ini masuk dalamnya tafaqquh dalam masalah akidah, yaitu belajar memahami perkara-perkara berkaitan dengan akidah, mengetahui mazhab salaf dan mempraktekannya secara zahir maupun batin, serta mengetahui mazhab yang menyimpang dari mazhab salaf dan penyimpangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah ini tujuannya kita tafaqquh fid din. Kita belajar akidah yang benar, kita belajar akidah salaf, kita belajar juga akidahnya yang menyelisih salaf, ya, yang datang menyelisih akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu perlu kita tahu. Kalau tidak, kita terjatuh kepadanya tanpa kita sadari. Araftu syarr la li syarri walakin li tawaqqih. Man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fih. Ya, saya kenal keburukan bukan untuk mengamalkannya, tapi saya pelajari itu keburukan supaya saya tidak terjatuh kepadanya. Man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fih. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah, mana manhaj salaf, mana yang manhaj khalaf, dia tidak akan bisa mengikuti mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan. Banyaknya orang menyimpang hari ini jemaah sekalian dari manhaj yang benar, dari manhajnya salaf, dari akidahnya salaf, itu disebabkan oleh hal ini. Mereka merasa dirinya benar, tapi tidak tahu standar kebenaran. Sehingga apa? Standarnya tidak jelas. Kenapa kita yakin yang kita yakini ini benar? Akidah yang kita yakini adalah akidah yang benar. Manhaj yang kita ikuti adalah manhaj yang benar. Karena kita punya standar, yaitu manhajnya salaf, akidahnya salaf. Karena mereka itu a'lam wa ahkam. Ya, akidah mereka lebih selamat, mereka lebih paham terhadap agama
dan mereka dapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Mereka diajarkan langsung oleh Rasulnya. Bahkan Nabi mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Adapun manhaj khalaf, walaupun mereka lebih banyak ceritanya, lebih banyak bicaranya, itu bukan menunjukkan mereka lebih paham dan lebih tahu daripada para sahabat, para salaf. Jadi dengan kita belajar agama, kita bisa tahu akidah yang benar, kita bisa mengetahui akidah yang menyimpang. Nah, itulah gunanya kita belajar. Sebab kalau orang yang tidak belajar, datang kepadanya syubhat, susah dia hadapi. Susah sekali dia membedakannya. Karena setiap pengusung syubhat itu memiliki dalil. Mereka akan menguatkan syubhat mereka dengan dalil. Makanya ada orang yang hafal ya tanzil walakin la yafqah ta'wil. Ada orang yang hafal dalil tapi tidak mengerti maknanya, tidak mengerti maksud dan tujuannya, diselewengkan dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Makanya muncullah suatu kaidah, sihhatul adillah la tadullu ala sihhatil istidlal. Dalil sahih tapi belum tentu pemahamannya terhadap dalil tersebut sahih. Itu cara pendalilannya, belum tentu sahih. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka berdalil dengan Al-Quran mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan para sahabat seluruhnya. Apa kata mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sehingga mereka ini ekstrimnya itu ekstrim wa'idiyah, yakni mereka lebih condong atau lebih dominan kepada mereka itu ayat-ayat ancaman, sehingga ayat ancaman Allah untuk orang-orang kafir mereka serangkan untuk orang-orang muslim, orang-orang Islam. Makanya orang-orang Khawarij ini dinamakan juga dengan kelompok wa'idiyah. Makanya tatkala ada seorang sahabat ya dia melewati suatu kelompok Khawarij bersama istrinya. Lalu ditanya ini sahabat ini tentang pendapatnya tentang Ali. Ya, sahabat ini menjawab, Ali itu lebih afdol daripada kalian. Kalian itu tidak memiliki keutamaan seujung kuku pun dari Ali. Ya, dari pertama saja langsung rosip ya, langsung gugur ya, langsung apa istilahnya, gagal tes pertama. Langsung ditanya oleh kelompok Khawarij ini, kamu pengen mati dengan cara bagaimana? Ya, akhirnya terserah kalian kata sahabat ini. Lalu dia pun disembelih seperti disembelihnya kambing. Lalu istrinya yang lagi hamil tua ya, hamil 9 bulan, dibunuh juga oleh mereka dan dibelah perutnya. Namun anehnya, tatkala kelompok Khawarij ini melewati ya kormanya orang-orang ahli kitab Nasara, mereka seperti warok ya, seperti hati-hati sekali. Langsung dia datangi pemilik korma. Dia bilang, berapa kamu jualkan korma kamu ini karena kami telah memakannya. Dia bilang tidak perlu karena ahli kitab ini takut dengan mereka karena mereka kelompok yang bengis, kejam. Apa kata kelompok Khawarij ini? Tidak apa-apa, kami bayar karena Nabi kami SAW mewasiatkan atas kalian kebaikan. Artinya kami harus berbuat baik kepada ahli kitab. Coba bayangkan, lihat bagaimana pemahaman Khawarij. Sahabat Nabi mereka sembelih seperti sembelih kambing, istrinya dibelah dengan kejam dan sadisnya, tapi pas ahli kitab mereka perlakukan sebegitunya. Inilah kalau orang ya tidak memahami dalil. Inilah kelompok yang jauh dari wasatiyah, dari pertengahan, dari i'tidal. Makanya kita jangan cepat kagum terhadap orang yang hafal Al-Quran, bahkan mungkin sampai dengan urutan-urutannya, nomor-nomornya, dan itu sebenarnya mudah dihafal dengan cara seperti itu. Ya, jangan cepat kagum sampai kita lihat pemahamannya seperti apa. Lihat dulu pemahamannya. Kalau dia menolak ketika dia membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi dia selewengkan maknanya, itu berarti dia belum hafal Al-Quran sebenarnya. Dia cuma baru hafal lafaznya tapi tidak sesuai dengan Allah inginkan terhadap Al-Quran tersebut. Makanya jangan cepat kaget dan cepat kagum. Banyak orang hari ini, Masya Allah, lihat orang hafal hafiz, kemudian disebutkan nomor urutan kiri, urutan kanan, langsung cepat kagum.
Tapi lihat dulu pemahamannya, seperti apa pemahamannya. Nah, ini yang perlu kita wasiatkan. Karena Khawarij juga hafal Quran. Bahkan ibadahnya mereka pun dikatakan oleh Nabi terhadap para sahabatnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan sholatnya dibanding sholat kalian, puasanya dibandingkan sholat kalian. Bahkan bacaan Al-Qurannya dibandingkan bacaan. Banyak di antara mereka penghafal Quran. Tapi bacaan Al-Qurannya tidak lewat dari kerongkongannya. Tidak paham apa yang mereka baca. Sehingga sampai Ibnu Abbas mendebat mereka. Dan mereka kembali sebagian sekitar 2000-an kelompok dari kelompok Khawarij tersebut tobat ya, dan akhirnya mereka kembali. Nah, maksud dari sini bahwa perlu kita mempelajari kelompok menyimpang supaya kita tidak terjatuh kepada penyimpangan kelompok tersebut. Jadi kita juga jangan cuma sekedar ini kelompok menyimpang. Jangan stop sampai di situ. Tapi pelajari penyimpangannya itu apa. Jangan sampai kita bilang kelompok Khawarij menyimpang baru kita mengamalkan amalannya kelompok Khawarij. Mengkritik pemerintah dengan tulisan-tulisan itu pekerjaannya kelompok Khawarij. Tapi antum mengkritik Khawarij. Tidak boleh ikuti Khawarij. Khawarij itu kelompok begini. Tapi pekerjaan antum seperti kelompok Khawarij. Kenapa? Karena antum baru tahu kelompok Khawarij itu baru menyimpang. Tapi tidak tahu apa penyebab kelompok Khawarij itu menyimpang. Nah, itu perlu dipelajari. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Bahwa kita perlu juga mempelajari akidahnya kelompok-kelompok yang seperti itu. Supaya kita tidak terjatuh kepada penyimpangan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Karena waktu kita juga mungkin sudah mendekati. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.